iki gede dipupuk lah. Dipupuk gunakan pupuk yang tinggi unsur kalium. Tinggi unsur kalium dan juga diimbangin unsur kalsium. Kalau hanya menggunakan unsur kalium saja, nanti buah itu besar terus pecah. Karena apa? Karena kekurangan unsur kalsium. Alhamdulillah saya amin. Pokoknya berkah lah ya. Anggur mas, bukan mekang. Anggur masker. Anggur masker. Iya. Ya ini anggur Everest teman-teman. Ya anggur Everest. Mas mau CO topinya monggo silahkan, nanti Mbak Mila ada ya. Jadi buat teman-teman, yuk dibantu tap-tap layar ya, dibantu tap-tap layar. Di sini akan saya jelaskan pupuk-pupuknya supaya apa? Supaya tanaman anggur teman-teman nanti pertumbuhannya bagus ya. Supaya pertumbuhan tanaman anggur teman-teman nantinya bagus. Ya silakan yang membutuhkan topi ya, ini penting sekali untuk teman-teman pahami. Kalau tidak paham nanti repot ya. Kalau tidak paham repot ya. Masalah pemupukan ini kalau untuk tanaman anggur harus benar-benar pas teman-teman. Harus benar-benar tepat ya. Harus benar-benar tepat supaya nanti hasilnya bagus ya. Supaya hasilnya bagus. Intinya buat teman-teman yang menanam tanaman anggur, pembentukan percabangan ini sangat penting supaya apa? Supaya nanti proses pembuahannya lebih enak. Proses pembuahannya sangat mudah ya, sangat mudah. Jika teman-teman tanamannya sudah terbentuk percabangan dan lain sebagainya, ingin membuahkan tanaman anggur, gunakan pupuk etalase 2. Ya, jadi buat teman-teman yang selama ini menanam tanaman anggur sudah tahu 1 tahun, sudah beberapa tahun, sudah banyak percabangannya tapi tidak bisa berbuah, gunakan pupuk etalase 1. Mas batang anggur etalase 2. Mas batang anggurku udah warna coklat, sudah bisa dibuahkan. Jadi menganalisa tanaman anggur masa generatif dan masa waktu pembuahan atau tidak, itu tidak hanya berpatokan coklat saja teman-teman. Tidak hanya berpatokan pada cabang yang mencoklat saja, tetapi juga ada ciri khas yang harus teman-teman terpenuhi, yaitu tersier. Tersiernya sudah besar belum? Ya, tersiernya sudah besar belum? Setelah kita melakukan pembatasan sudah ada tanda-tanda bunga PHP belum? Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau kita hanya berpatokan coklat saja, pasti gagal. Daun muncul apa harus disemprot? Gini loh kita nanya yang jelas lah. Daun muncul di mana dulu? Daun muncul ini rencana kamu itu sistem apa, lagi ngapain kok daun muncul langsung disemprot yuk? Habis pemangkasan atau gimana ngono loh. Tersier itu yang mana Mas? Tersier adalah cabang ketiga. Cabang ketiga yang tumbuh di cabang sekunder. Jadi buat teman-teman saya jelaskan ya, syarat kita membuahkan ini bukan hanya berpatokan pada ini teman-teman, tak cari tripod dulu ya. Tidak hanya berpatokan pada apa? Pada kecoklatan batang saja ya, kecoklatan batang. Ini juga harus dari mulai daun sudah mulai mengkelung dan warna daun generatif itu ciri-cirinya sudah krek dan lain sebagainya ya. Ini perlu dipahami teman-teman ya. Saya sematkan ya. Gunakan pupuk pertumbuhan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan mempermudah pembungaan. Jadi buat teman-teman yang mau membuahkan tanaman anggur biar berbunga seperti ini ya, itu tidak hanya berpatokan pada warna saja, tetapi juga teman-teman diperhatikan daun, ciri-ciri daun generatif. Itu ciri-ciri daun generatif itu seperti ini teman-teman, mengkelung. Coba diremas. Nah, diremas. Kalau daun generatif diremas itu hancur seperti ini termasuk tanaman sudah tercukupi unsur kaliumnya dan sudah bisa masa generatif. Ini salah satu ciri-cirinya. Nah, kalau daunnya diremas kok masih, nah ini daun masih muda, nggak bisa hancur, nggak bisa ambiar, berarti dia masih masa vegetatif, daunnya belum masuk masa generatif. Biasanya tandanya adalah daun yang sudah mengkelung seperti ini. Nah, tetapi itu hanya ciri-ciri fisik teman-teman. Tapi ciri-ciri yang sesungguhnya kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang bagus, bunga yang bagus adalah ya, teman-teman kalau menanam tanaman anggur ya, menanam tanaman anggur itu kan dibentuk cabang tersiernya ya.
dibentuk cabang tersiernya seperti ini. Ini di sini proses nih, Rayakan masih Sweet proses ya. 17 Chocolatos dengan Chocolatos Rich. Coklat Dibentuk Italia berlimpah cabang di luar dan di dalam. tersiernya. Beli dan masukkan kode unik ke chocolatosfans.com. Ya, Menangkan dibentuk liburan cabang ke Italia dan tersiernya. hadiah lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya cabang tersier. Cabang tersier yang tumbuh di cabang sekunder. Ini namanya cabang sekunder. Lalu kita panjangkan berapa? 1,5 meter. Nah, setelah terbentuk 1,5 meter seperti ini teman-teman, bagian ujung harus dibatasi. Daun anggurku kok keriting-keriting, kenapa bang? Anggur tuanya atau daun mudanya? Ya, jadi teman-teman harus dibatasi seperti ini supaya apa? Supaya nanti mata bat yang di sini tidak pecah dan juga pertumbuhannya bagus. Tersiernya jadinya bagus. Ya, untuk memastikan ini sudah bisa berbuah atau tidak, teman-teman lakukan cara seperti ini. Nanti kalau sudah terbentuk tersiernya, teman-teman cukup dibuang tunas air bagian ujung. Tunas air bagian ujung. Kalau tunas air bagian ujung dibuang, terus dipotong di sini, bat ini pecah membawa bunga, ya berarti tanaman itu sudah siap masa generatifnya. Ya, tanaman sudah siap masa generatifnya. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1 untuk prosesnya lebih indah, lebih mudah. Ya, Mas Al, uban di janggot udah putih kok, Allah ya Allah. Ya, sengono ya. Yang mana tunas air, tunas tersier dan tunas bat. Tunas tersier tuh ini tersier ya, tersier. Ini sekunder. Ini sekunder ya, saya buang biar jelas ya. Nah, ini sekunder. Ini sekunder, ya. Ini tersier, dan tersier ini cabang yang nantinya akan kita jadikan proses pembuahan tuh di sini. Nah, ini harus dirawat, Rayakan dipanjangkan Sweet sampai 1,5 meter. Chocolatos dengan Chocolatos Harus Rich. dibatasi. Coklat Italia berlimpah di Setelah luar dan di dibatasi, dalam. tumbuh Beli dan gimana, masukkan Bang? Dia kode unik ke dipotes lagi. chocolatosfans.com. Seperti Menangkan itu. liburan ke Italia dan Terus untuk hadiah tunas lainnya. air nih, ini tunas air. Ini tunas bat. Nah, tunas bat. Ya. Jadi ini tunas air, ini tunas bat. Tunas bat tidak akan pecah jika tunas air ini masih ada. Ya, seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi ini benar-benar harus dipahami teman-teman, ya. Supaya tunas bat ini tidak pecah, maka yuk kita di ujung kita rimbunkan seperti ini. Keluar tunas lagi, potes lagi seperti ini. Nah, kalau teman-teman penasaran, nanti dibuangin gini aja mata bat ini biar pada pecah semua. Nanti kalau pada pecah sudah mengeluarkan bunga BHP, berarti tanaman teman-teman sudah siap untuk dibuahkan. Ya, sudah siap untuk dibuahkan. Seperti itu teman-teman. Oh, biar berbuah tunas air dibuang. Iya, tetapi buangnya tunas air bertahap. Jangan langsung. Jangan langsung teman-teman. Ya, membuang tunas air itu bertahap, tidak langsung. Tidak langsung setiap ada dibuang, setiap ada dibuang, jangan. Nanti yang dikhawatirkan tunas bat itu pecah sebelum proses pembuahan. Rayakan Sweet 17 Chocolatos dengan Chocolatos Rich. Coklat Italia berlimpah di luar dan di dalam. Beli dan masukkan kode unik ke chocolatosfans.com. Menangkan liburan ke Italia dan hadiah lainnya. Nah, tetapi kalau teman-teman menggunakan NPK kok kurang bagus, ya teman-teman harus berinovasi. Kemungkinan kekurangan unsur kalsium, kemungkinan kekurangan unsur fosfat, kemungkinan kekurangan. Nah, itu baru ditambahkan. Makanya di sini saya sediakan untuk teman-teman pupuk etalase 1 itu sudah komplit. Pupuk etalase 1 sudah komplit. Saya insya Allah saya jamin 3 bulan 4 bulan tanaman teman-teman sudah belajar keluar bunga. Ya, sudah bisa belajar keluar bunga. Bagaimana sih cara merawat cabang tersier supaya dari awal? Nah, setelah tersier tumbuh seperti ini teman-teman, ini kan 1,5 meter seperti ini, kita potes ujungnya. Nah, nanti tunas air ini sementara kita biarkan dulu, ya, sementara kita biarkan dulu. Setelah kita melakukan pemotesan, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini nanti disisakan 2 daun dulu. Nah,
Jangan langsung dihabisin, jangan. 2 daun dulu. Karena apa? Karena masih muda ini rawan pecah malah. Masih muda ini kalau dibuang rawan seprut. Makanya kita tunggu di sini ada kehidupan lagi. Nah, dibiarkan rimbun seperti ini ujungnya. Ya, nanti kalau teman-teman penasaran, silahkan dibuang tunas airnya, bat ini biar pecah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Monggo silahkan buat teman-teman yang mau bertanya-tanya. Ini teori sangat-sangat mudah dipahami sebenarnya ya. Teori sebenarnya mudah dipahami. Jadi tunas air yang tumbuh di dekat bunga apa harus dibuang, Bang? Iya. Ya, jadi tunas-tunas air seperti ini, ya teman-teman, tunas air seperti ini harus dibuangin. Nah, ini kan bunga, ini ada tunas air harus dibuangin, wajib. Nah, dibuangin supaya apa? Supaya bunganya bagus. Ini telat termasuk, telat teman-teman ya, harus dibuangin supaya perkembangan bunga bagus. Sulur buang. Ya, sulur dibuang seperti itu teman-teman ya. Nah, ini buangin. Nah, kalau kondisi bunga seperti ini, jangan ada namanya penyemprotan. Jangan ada penyemprotan. Kondisi bunga seperti ini jangan ada penyemprotan. Kalau ada penyemprotan, saya jamin nanti terjadi kegosongan pada bunga. Ya, seperti itu. Ya, ada yang masih mau dipertanyakan lagi? Intinya teman-teman gunakan pupuk etalase 1 karena sebagus apapun teori yang teman-teman gunakan, ya teori saya seandainya wah ini pas, tetapi tidak menggunakan pupuk saya ya sama aja bohong. Karena teori itu hanya sekedar teori, tetapi harus ada dukungan. Pemberiannya pupuk pertumbuhan berapa kali sehari, Bang Al? Jadi buat teman-teman, pemupukan itu sebenarnya 1 minggu sekali, ya. 1 minggu sekali. Dari pupuk pertumbuhan saya, etalase 1, 1 paket isinya 4. 1 paket isinya 4. Ya, 1 paket isinya 4 dan nanti di sini juga ada cara penggunaannya. Jika teman-teman baru menanam ya, 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Yang baru pindah tanam setelah 1 minggu dipupuk, 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Kalau nanamnya teman-teman di tanah, 10 liter boleh disiramkan sekaligus. Kapan kita memupuknya? 1 minggu kemudian lagi, seminggu lagi. Nah, bedanya kalau teman-teman menanam di pot kecil ini. Nah, kalau di pot kecil, teman-teman penyiraman air pupuk 10 liter itu bisa bertahap. Ya, silakan teman-teman mau sehari seliter, enggak apa-apa. Karena potnya kecil. Kalau sudah keluar buah, apa tunas air yang tumbuh? Udah saya jawab. Selamat. Piye? Mau Mas Al, monggo silakan ya. Mbak Ziza, monggo silakan ya. Jadi buat teman-teman ya, 4 paket jadi 1 untuk pemakaiannya. 4 paket gini teman-teman, saya jelaskan. Pupuk etalase 1 ini 1 paket itu kan isinya 4. Ya, ini kadang-kadang teman-teman masih belum paham, saya jelaskan dari awal. Pupuk pertumbuhan ini 1 paket isinya 4 picis. Nah, 1 picis ini isinya ada 4 pupuk. Flexi, Kalnit, Ultradap, Mark S. Di sini semua. Dan teman-teman tinggal siapkan air saja. Pohon anggur saya umur 1 tahun, kena banjir. Kalau dipindah tanam bisa nggak? Bisa, tetapi yang ngalami stres dulu. Om tolong diulang tunas air yang mana? Maaf aku baru online. Ya. Anggur jenis apa? Tunggu dulu di sini, nanti santai karena tadi baru saya Rayakan jelaskan. Sweet 17 Chocolatos dengan Chocolatos Rich. Coklat Italia berlimpah di luar dan di dalam. Beli dan masukkan kode unik ke chocolatos.fans.com. Menangkan liburan ke Italia dan hadiah lainnya. Untuk perawatan batang tersier apa daun di primer dan di sekunder dibuang. Jadi begini teman-teman,
Untuk perawatan, kalau tanaman anggur teman-teman sudah terbentuk percabangan yang namanya tersier, silahkan batang sekunder itu batang primer dipolosin. Batang primer semua cabang dibuangin. Itu sistemnya apa Bang? Teralis, tetapi saya buahkan di para-para. Kalau saya buahkan di tepi nanti kena hujan.